Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas IPA 3 NPM 066. Di sini saya akan memaparkan LKPD bergetaran, gelombang, dan bunyi, di mana LKPD ini berbasis guided inquiry. Guided inquiry ini di mana berisi permasalahan yang disajikan oleh guru, kemudian peserta didik merancang prosedur percobaan untuk menjawab permasalahan yang disajikan oleh guru tersebut, menentukan data apa yang harus ditentukan, menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan tadi. Kemudian untuk pertemuan yang pertama yaitu getaran pada bandul sederhana. Untuk KD-nya yaitu KD 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. 4.11-nya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk indikatornya, mengidentifikasi pengertian getaran, menghitung periode dan frekuensi getaran, menjelaskan penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi, menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, mengidentifikasi pengertian getaran secara tepat, menghitung periode dan frekuensi dengan tepat, menjelaskan penerapan getaran secara cermat, melakukan percobaan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi secara tepat, dan menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis secara baik. Kemudian ada materi pembelajarannya. Bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergetar? Apa yang kalian ketahui tentang getaran? Apakah orang yang berjalan bolak-balik termasuk getaran? Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Kemudian orang yang berjalan bolak-balik tidak disebut dengan getaran, di mana orang yang berjalan bolak-balik belum tentu melalui titik kesetimbangan. Kemudian untuk aktivitas yang pertama, buatlah kelompok 3-5 orang, kemudian melakukan percobaan menggunakan bandul sederhana dengan mengamati pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Kemudian untuk alat dan bahannya ada tali rafia, kayu, beban, busur, dan stopwatch. Untuk langkah-langkah aktivitasnya ada orientasi masalah, di mana berisi bagaimana jika panjang tali pada bandul dibuat berubah-ubah, bagaimana pengaruhnya terhadap periode dan frekuensi pada bandul. Untuk menunjukkan pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi, buatlah percobaan bandul sederhana. Kemudian untuk rumusan masalahnya, apakah pengaruh panjang tali pada bandul terhadap periode dan frekuensi bandul? Tujuannya, siswa dapat mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi dengan menggunakan bandul sederhana. Kemudian ada hipotesisnya, kemudian mengumpulkan informasi untuk merancang langkah-langkah kegiatan eksperimennya. Kemudian hasil dari percobaannya diletakkan pada tabel data percobaan, kemudian analisis data percobaan yang telah dilakukan, kemudian kesimpulan. Kemudian untuk evaluasinya ada beberapa pertanyaan. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, setiap individu menyajikan hasil praktikum pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi yang telah dilakukan dalam bentuk laporan tertulis. Untuk pertemuan yang kedua, gelombang pada selinki. KD-nya sama, indikatornya mengidentifikasi definisi gelombang, mengenali jenis gelombang, menjelaskan karakteristik gelombang, melakukan percobaan untuk mengetahui jenis gelombang dan arah rambatnya, menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya. Untuk ada aktivitas yang pertama sama, yaitu membuat 3-5 orang untuk melakukan percobaan. Kemudian alat dan bahannya ada selinki. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah aktivitas berisi orientasi masalah. Apakah di pantai sering banjir karena gelombang air laut terlihat mengalir ke arah pantai? Apakah air tersebut berpindah bersama gelombang air?
Nah, kemudian untuk menunjukkan arah rambat gelombang dan apakah materi dalam medium ikut merambat bersama gelombang, kemudian melakukan percobaan gelombang pada selengki. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi untuk kemudian merancang langkah-langkah kegiatan eksperimen. Kemudian ada data percobaan. Setelah itu menganalisis data, kemudian menyimpulkan dan kemudian menjawab pertanyaan. Kemudian sama seperti yang pertemuan yang pertama, ada aktivitas yang kedua di mana setiap individu menyusun laporan tertulis. Kemudian untuk lembar kerja pertemuan yang ketiga bunyi. Untuk indikatornya ada mengidentifikasi pengertian bunyi, menjelaskan syarat terdengarnya bunyi, melakukan percobaan, menyajikan hasil percobaan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, materi pembelajarannya, ada aktivitasnya. Aktivitas yang pertama yaitu membuat kelompok, sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk melakukan percobaan menggunakan telepon gelas atau kaleng. Kemudian alat dan bahannya ada benang, kaleng, paku, palu. Kemudian ada orientasi masalah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, mengumpulkan masalah untuk kemudian disusun langkah eksperimennya. Kemudian ada data percobaan, analisis data, kesimpulan, dan ada evaluasi yang berupa pertanyaan. Kemudian untuk aktivitas yang kedua, menyusun laporan tertulis. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.